Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aba Muazzar Habibi, Mudirul Am Pondok Pesantren Lentera Hati Islamic Boarding School yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengklarifikasi dan meluruskan berita yang sudah beredar. Salah satunya adalah di media nasional, yaitu Detik Bali, yang telah disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Limas Provinsi NTB, yaitu yang terhormat Bapak Ruslan Abdul Ghani, yang di situ secara implisit menyampaikan bahwasanya terduga teroris yang kemarin tertangkap di NTB, di Lombok, punya indikasi mendirikan sekolah dan pesantren sendiri, dan itu menjadi salah satu cara mereka untuk membuat santri-santri radikal. Oleh sebab itu perlu kami luluskan bahwasanya pernyataan yang disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ruslan Abdul Ghani selaku Kesbangpol Limas harusnya lebih bijak. Apalagi beliau ini adalah Kesbangpol Limas, punya jejaring, punya informasi yang lebih valid. Beliau bisa mencari informasi terlebih dahulu ke BIN, bisa mencari informasi terlebih dahulu ke Intelkam, bisa mencari informasi-informasi silaturahim dengan kita di forum pondok pesantren ini. Apakah benar apa yang disampaikan oleh beliau tentang jejaring teroris ini yang membuat pondok pesantren sendiri, yang membuat sekolah sendiri? Kalau ada, saya pribadi kepingin bertanya, di mana kira-kira pondok pesantren yang mengajarkan demikian itu? Sehingga tidak ada asumsi di masyarakat bahwa pondok pesantren ini mengajarkan sesuatu untuk melawan, bahkan untuk menjadi teroris. NTB ini, apalagi Lombok, sudah terkenal dengan 1.000 masjid. Dan banyak sekali pondok-pondok pesantren, para masyayikh, para ustadz, para tuan guru, yang justru mengedepankan bagaimana santri-santri ini untuk cinta tanah air. Belum lama kita melaksanakan Hari Santri tanggal 22 Oktober kemarin. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar para santri ini cinta tanah air. Agar santri ini memiliki kepedulian kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya pribadi sebagai Mudirul Am Pondok Pesantren Lentera Hati Islamic Boarding School ini memohon klarifikasi kepada beliau yang terhormat Bapak Ruslan Abdul Ghani, sehingga berita yang sudah viral utamanya bukan hanya berita di lokal saja, ini sudah berita di nasional, di media mainstream dan media cetak. Saya bukan meminta beliau untuk mencabut pernyataan itu, paling tidak beliau memberikan alasan kenapa ucapan itu tersampaikan kepada wartawan. Dan harus ada jawaban di mana pondok pesantren, sekolahan yang tadi dianggap oleh beliau itu adalah ciptaan dari teroris yang ditangkap itu. Dan andai kata pun itu alumni pondok pesantren, tidak mewakili pondok pesantren secara keseluruhan, tidak merupakan representatif dari santri, karena mereka adalah oknum yang sudah keluar dari pesantren. Andai kata benar. Oleh sebab itu sekali lagi kepada masyarakat umum, utamanya di Nusa Tenggara Barat, mohon jangan terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kesbangpol Limas Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menyatakan di salah satu di media mainstream nasional yaitu Detik Bali dan beberapa media yang lain yang mengatakan bahwasanya ada jejaring teroris ini di pondok pesantren, bahkan pondok mereka mempunyai dan membuat sendiri pondok pesantren dan sekolah. Yang paling terakhir, mohon kepada kebijaksanaan kepada Bapak Gubernur atau PJ Gubernur NTB,
Bapak DRS Haji Lalu Gite, mohon dengan sangat apa yang disampaikan oleh Kepala Kesbangpol ini bisa diklarifikasi. Dan kepada Kemenak, kami siap pondok pesantren ini semuanya diundang. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak ada bias informasi yang diterima tentang bahwasanya ada indikasi-indikasi pondok pesantren yang terafiliasi oleh teroris ini. Sekali lagi, pesan dengan sangat, apalagi ini adalah seorang kepala, ya, seorang pimpinan lembaga OPD, SKPD yang menaungi dalam hal-hal tertentu keamanan utamanya Kesbangpol ini harusnya bijak dalam memberikan statement agar masyarakat, kita pengelola pondok pesantren ini memiliki apa? Memiliki rasa tenang, tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang sifatnya hanya asumsi belaka. Dan paling terakhir sekali lagi kepada Bapak PJ Gubernur NTB dan kepada Kemenak NTB, Kanwil Kemenak NTB untuk meluruskan berita ini, utamanya bisa tabayun. Kami minta waktu bertabayun kepada yang terhormat Bapak Haji Ruslan Abdul Ghani. Barakallah, insya Allah kami semuanya berniat dengan tulus untuk menjadikan generasi-generasi ini untuk cinta tanah air dan kelak mereka akan menggantikan kita sebagai pimpinan-pimpinan NTB, pimpinan-pimpinan